Perkenalkan, nama saya Silvia Sependa dari kelas A1 NIM 19104168840. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Pak Adi Mursalin SE MMM. Saya akan membacakan ringkasan saya mengenai bab 1. Yang pertama yaitu pengertian market environment atau lingkungan pasar. Adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Non-market environment, definisi lingkungan non-pasar yang adalah lingkungan bukan meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Kedua, introduction, penjualan yang relatif rendah, persaingan yang masih relatif kecil volume, pasar cenderung berkembang lambat karena tingginya market resistance. Masih banyak melakukan modifikasi produk dalam pengembangan dan pengujiannya karena masalah yang ditimbulkannya tidak seperti yang diramalkan atau mungkin juga disebabkan oleh pemahaman keliru oleh pasar. Distribusi masih terbatas, biaya juga produksi pemasaran sangat tinggi, serta tingkat kegagalan yang relatif tinggi. Permintaan terhadap perkenalan biasanya datang dari core market, yaitu konsumen yang memiliki dana yang lebih dan mencari produk yang benar-benar diinginkannya. Selanjutnya, the environment business. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan atau intern, namun juga dari luar atau ekstern. Oleh karena itu, lingkungan bisnis diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu lingkungan internal, segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Kedua, lingkungan eksternal, segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, tenaga kerja atau man, kedua, modal atau money, ketiga, material atau bahan baku, keempat, peralatan atau perlengkapan produksi, kelima, metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength atau kekuatan perusahaan dan juga mengetahui weakness atau kelemahan perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro, di mana perusahaan dapat melakukan aksi reaksi terhadap faktor-faktor penentu, opportunity atau peluang pasar, dan juga threat, ancaman dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah, pemegang saham atau shareholders, kedua, kreditor, ketiga, pesaing, keempat, publik, kelima, perantara, keenam, pemasok, ketujuh, konsumen. Selanjutnya, the role of management. Manajemen pemasaran merupakan suatu rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sebuah kegiatan pemasaran, di mana tujuannya ialah guna mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Pelaku manajemen di bidang pemasaran ialah seorang manajer pemasaran yang akan mempelajari struktur pembiayaan, sumber keuntungan, sumber daya, serta kompetensi. Hal lainnya yang tak lupa dipelajari oleh manajer pemasaran ialah diferensiasi produk serta posisi kompetitif, tingkat integrasi vertikal, riwayat respon, perkembangan industri, serta faktor lainnya yang masih berhubungan dengan kompetitor. Fungsi manajemen pemasaran, yang pertama, fungsi pertukaran. Di sini fungsi pertukaran pada manajemen pemasaran terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi pembelian artinya peran manajemen pemasaran berfungsi sebagai proses timbal balik dari aktivitas penjualan. Kedua, fungsi fisis. Manajemen pemasaran bertarget pada pemakaian waktu, lokasi, dan bentuk yang mesti dipertimbangkan pada sebuah produk saat sebuah produk akan diangkut, diproses, serta disimpan sebagai keterangan konsumen. Ketiga, fungsi penyediaan sarana. Manajemen pemasaran juga mempunyai fungsi sebagai penyediaan sarana karena akan berhubungan dengan semua kegiatan yang bisa melancarkan operasional pemasaran.
Fungsi penyediaan sarana mencakup semua proses pengumpulan, komunikasi, penyortiran sesuai standar serta pembiayaan. Selanjutnya, change in the non-market environment. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha atau bisnis opportunities. Dalam prakteknya, faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya, sehingga hal ini kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik, sehingga para pebisnis dan dunia usaha berlomba mencari strategi baru agar dapat bertahan dalam persaingan. Namun, pemimpin harus bijak dalam mengambil suatu keputusan dan harus melakukan kajian terlebih dahulu apakah keputusan yang akan diambil dapat menguntungkan perusahaan atau merugikan untuk kedepannya. Selanjutnya, institution. Pasar institusi adalah pasar yang memfasilitasi masyarakat yang mereka pelihara seperti rumah sakit, sekolah, dan institusi lainnya. Karakteristik pasar institusional. Karakteristik pasar institusional sangat beragam tergantung lingkup kegiatan dan misi mereka. Pembeli biasanya adalah pemain besar seperti rumah sakit, sekolah, dan universitas. Produk yang dibeli tidak langsung dikonsumsi oleh mereka, melainkan mereka menggunakan barang yang dibeli sebagai bagian dari penyediaan produk atau jasa mereka sendiri. Banyak para institusional dicirikan dengan anggaran rendah dan pelanggan yang tidak dapat beralih ke penjual lain. Misalnya, pasien rumah sakit tidak punya banyak pilihan selain makan makanan apapun yang disediakan oleh rumah sakit. Agen pembelian rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang harus dibeli untuk pasien, karena makanan disediakan sebagai bagian dari paket layanan total. Tujuan pembelian bukanlah keuntungan. Sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.